Halo semuanya, kembali lagi bersama Kakak Tiana. Nah, pada video kali ini kita belajar mengenai simbiosis pada makhluk hidup. Sebelum ke pembelajaran, kakak mau bertanya nih. Kalian tahu nggak sih apakah yang dimaksud dengan simbiosis pada makhluk hidup? Kita mulai dari pengertian simbiosis. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim, artinya dengan, dan kata biosis artinya kehidupan. Jika pengertian simbiosis adalah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Hal tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan suatu interaksi antar organisme yang hidup berdampingan. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Baik, kita mulai dari simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis mutualisme. Jadi, simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Pada simbiosis mutualisme, kedua pihak yang terlibat simbiosis akan mendapat keuntungan masing-masing. Contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Hubungan saling menguntungkan terjadi pada serangga dan tumbuhan berbunga, yaitu serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya, dan serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua yaitu kerbau dengan burung jalak. Hubungan saling menguntungkan terjadi pada kerbau dengan burung jalak adalah burung jalak mendapat keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Satu lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Burung jalak akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Yang ketiga yaitu kutu daun dan semut. Hubungan saling menguntungkan terjadi pada kutu daun dan semut, yaitu kutu daun merupakan serangga kecil penghisap getah tanaman. Getah yang dihisapnya akan mengeluarkan limbah yang disebut embun madu. Embun madu tersebut akan menguntungkan semut karena merupakan makanan kesukaannya. Sebagai imbalannya, semut akan melindungi kutu daun dari berbagai serangga yang menyerangnya. Contoh yang keempat yaitu jamur dengan tanaman alga. Hubungan saling menguntungkan terjadi pada jamur dan tumbuhan alga, yaitu jamur akan membuat lingkungan sekitar menjadi lembab, agar tanaman alga bisa tumbuh dan bisa melakukan proses fotosintesis. Nantinya, jamur juga mendapat bagian dari hasil fotosintesis tersebut. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang kedua yaitu anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang ketiga yaitu tumbuhan sirih dengan pohon inangnya. Tumbuhan sirih menempel untuk mendapatkan sinar matahari, sedangkan inangnya tidak mendapatkan kerugian atau keuntungan. Contoh keempat yaitu ikan nemo dan anemon laut.
Ikan Nemo mendapatkan keuntungan dengan tinggal di dalam anemon laut dan terhindar dari ancaman lain. Sedangkan anemon laut tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah cara hidup bersama antara dua jenis organisme yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Organisme yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan organisme yang dirugikan disebut inang. Contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama yaitu benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Yang kedua yaitu tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain. Tumbuhan tali putri tidak bisa membuat makanan sendiri. Tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga menghambat pertumbuhan inangnya. Yang ketiga yaitu kutu kepala dengan kulit kepala manusia. Hubungan antara kutu dengan kulit kepala manusia yaitu kutu yang mendapat makanan dari darah manusia, tetapi manusia dirugikan karena dapat menimbulkan rasa gatal dan sakit. Contoh yang keempat yaitu cacing hati dengan sapi. Cacing hati mendapatkan keuntungan untuk tumbuh dalam hati sapi dan mengambil cari makanan, sedangkan sapi rugi karena terganggu kesehatannya. Selanjutnya kita akan belajar materi yang kedua yaitu mengenai ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terletak oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Komponen-komponen ekosistem yaitu yang pertama produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya padi, ubi, singkong, sagu, jagung, dan tomat. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Berikut ini beberapa tingkatan konsumen menurut apa yang dimakannya. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Yang selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Hasil uraian berupa sathara di dalam tanah. Sathara digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi seperti tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya. Mereka memakan tumbuhan dan hewan lain sehingga disebut konsumen. Contoh rantai makanan di sawah yaitu padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, karena sebagai hewan pemakan tumbuhan. Ular sebagai konsumen 2, sedangkan elang sebagai konsumen puncak dalam rantai makanan ini. Kemudian, elang yang sudah mati akan diserap nutrisinya oleh pengurai. Sekian ya pembelajaran hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Bye!